Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kila Alifah dari 11/4. Sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan ceramah pendek yang bertemakan ikhlas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita semua masih bisa berada di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan ikhlas kepada umatnya. Ikhlas adalah salah satu sunnahnya, maka kita sebagai umatnya dianjurkan atau hendaknya mengikutinya. Ikhlas adalah salah satu amalan hati yang tingkatannya tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat bila telah melaksanakan amal. Orang yang beribadah dengan ikhlas akan merasa seolah-olah tidak pernah melakukannya. Jika dianalogikan, orang yang ikhlas adalah orang yang bekerja tanpa mengharapkan upah. Karena tingkat amalannya yang sangat tinggi ini, jika kita beribadah dengan berharap surga, belum dihitung sebagai ikhlas karena mengharapkan upah dari Allah. Namun, jika dibandingkan dengan orang awam, itu masih sudah sangat tinggi. Dan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut dengan neraka itu tidak baik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa beribadah dengan mengharapkan surga itu hukumnya sah dan bagus karena berfaedah untuk diterimanya suatu amal. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa hakikat ikhlas adalah niat kemurnian dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Seperti sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitu juga dengan beribadah, ibadah ya ibadah saja, jangan memikirkan hal-hal yang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa derajat ikhlas, sifat ikhlas itu sangat tinggi. Dengan ikhlas, orang dengan berbagai profesinya sudah menjadi orang yang sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Pedagang akan menjadi pedagang yang jujur, petani akan menjadi petani yang baik, dan pejabat akan menjabat dengan baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa semua manusia akan rusak, dan kecuali manusia yang berilmu. Manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Manusia yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Namun, orang yang ikhlas pun masih akan diberikan keadaan suatu kekhawatiran yang besar. Bisa kita, dari ungkapan tadi, bisa kita simpulkan bahwa ilmu dan amal itu akan sia-sia jika kita tidak mempunyai sifat ikhlas. Ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak bisa dibanggakan, tidak patut dibanggakan. Kenapa? Karena orang yang ikhlas saja masih dihadapkan dalam keadaan kekhawatiran yang begitu besar, apalagi yang tidak berikhlas. Maka dari itu, mulai sekarang, mulai hari ini, baiklah kita selalu membawa keikhlasan di dalam diri kita masing-masing. Mulailah dari hal-hal sederhana, misalnya memberikan infak atau uang, bersedekah, berzakat, dengan tidak melihat nominalnya. Karena ikhlas tidak dinilai dengan besar dan kecil suatu uangnya, tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita merasa ikhlas setelah memberikannya. Contohnya, kita lihat ada kotak amal, kita buka dompet kita, lalu kita tidak perlu kita raba-raba, tidak perlu kita lihat mana uang yang kecil, mana uang yang besar, tapi kita langsung saja kita ambil dan masukkan ke dalam kotak amal tanpa harus melihatnya. Adalah salah satu tahap melatih keikhlasan. Nah, demikian
hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bisa bermanfaat untuk sehari-harinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.